Lalu sepenting apa sih sebenarnya debat? Kalau dia pasti akan memarahi saya, debat itu adalah alat intelektual gitu kan ya. Oke, habis Kang Maman nanti Bang JJ. Sementara pasar kita rata-rata adalah orang yang hanya sekolah rata-rata 7 tahun di Indonesia sekian puluh %. Silakan Pak. Ada macam-macam metode kampanye. Salah satu metode kampanye adalah debat pasangan calon. Semata-mata kami menjalankan tugas itu saja. Bahwa soal efek ataupun kampanye yang di luar metode ini punya efek atau enggak kan yang akan tahu adalah masyarakat. Ngefek apa enggak. Maksud saya gini, debat ini dipusatkan di Jakarta misalnya. Kita udah tahu hasil riset debat-debat sebelumnya hanya mempengaruhi 1-2%. Kenapa nggak langsung misalnya debat itu di kampus, debat itu di masyarakat. Tidak dipusatkan di seperti itu supaya rakyat lebih tercerahkan. Kenapa KPU mengorganisirnya hanya di Jakarta? Pertimbangannya diantaranya begini. Kalau harus ke daerah, ini kan ada risiko perjalanan, ada risiko kesehatan. Kalau ada apa-apa dengan pasangan calon, KPU juga yang disalahin nanti. Kalau di Jakarta itu daya jangkaunya lebih memudahkan. Di bagian awal kita pernah punya ide, nanti debat pertama kita taruh IKN. Tapi kemudian nggak jadi gara-gara Pak, waduh IKN jadi isu perdebatan antar pasangan calon. Kalau kita kalau taruh sana nanti dianggap KPU mendesain ini mengarahkan ke siapa, akhirnya kita batalin. Saya tidak mau ada di sini. Oke, baik kalau Bang JJ. Ya kalau buat saya debat itu penting ya. Karena Pertanyaan gimana ya, juga kan bukan kita pernyataan. memilih pemimpin ya. Bangsa ini kan dibikin itu oleh minoritas kreatif ya. Artinya orang yang punya pikiran gitu. Punya imajinasi Punya tentang masa depan. intelektualitas begitu. Jadi kalau dia ikut kontestasi sebuah bangsa yang diwariskan oleh dan dibikin oleh para pemikir, terus dia nggak bisa mikir, itu kan cilaka. Ini bola lambung saya suka. Karena saya berharap capresnya adalah juga pemikir. Nah, cuma persoalannya adalah dalam debat itu kita bisa melihat misalnya fungsi dari panelis. Oke, jadi Itu. yang menanyakan saya lagi nih. Bukan, fungsi dari panelis. Satu menurut saya panelisnya kriterianya. Apakah dia harus seorang akademisi? Apakah tidak ada kriteria intelektual Lain, publik ya. misalnya Kalau town begitu? hall meeting bisa Atau warga kota. orang-orang yang punya wawasan terhadap masalah-masalah yang esensial yang ingin ditanyakan. Misalnya lingkungan hidup, HAM gitu. Yang belum tentu seorang akademisi punya pengetahuan dan kedekatan terhadap isu itu sangat kuat begitu. Sejarawan sudah ada ya. Saya membayangkan debat capres yang terakhir itu, debat kelima atau debat ketiga antar capres, ada 3 capres, masing-masing di belakangnya mungkin cuma 30 lah ya. Kalau nggak di belakangnya ya di antara undangan, ada undangan juga mungkin 30 begitu. Hanya ada tepuk tangan di awal dan di akhir acara. Terima kasih KPU, sekarang lampunya sudah redup ya di antara para penonton dan undangan. Kemudian kalau ada iklan, mohon maaf pada stasiun televisi tetap ada iklan di awal dan di akhir saja. Toh bola bisa demikian, pertandingan sepak bola bisa demikian. Masa debat presiden kalah sama pertandingan bola? Jadi kita bisa menyaksikan iklan dulu, lalu dibuka oleh moderator ya, ketua KPU buka, kemudian 1 jam penuh. 3 calon presiden ini berbicara, ditanya ataupun langsung debat. Kemudian nanti diakhiri ya, baru ada tepuk tangan. Jadi tepuk tangan hanya boleh di awal dan di akhir. Mereka saling bersanggahan. Dan kemudian panelis, termasuk tadi ya, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat, bukan hanya Harus bisa akademisi. bertanya langsung. Namun panelis ini diberi kesempatan bertanya langsung. Apa yang dikhawatirkan dari panelis? Sementara pertanyaan yang lebih tajam itu muncul dari para capres. Yang saling attacking. Jadi para panelis ini ketimbang kelihatan seperti mengundi undian Piala Dunia U17 itu yang dengan itu lebih baik mereka apakah cuma 6 atau kalaupun 12 diwakili oleh temannya, dia langsung bertanya kepada para calonnya. Jadi kita mudah-mudahan 1 jam itu betul-betul utuh menyaksikan 3 capres berdiri dan berdebat sampai habis, diawali tepuk tangan di awal dan di belakang. Jadi pembawa acaranya, moderatornya juga tidak habis napasnya untuk tenang ya gitu ya. Jadi kita benar-benar, dan stasiun televisi dapat itu. Betul nggak bahwa kalau pertandingan voli antar kampung gitu, kalau sesama kelompok Karang Taruna itu gampang Pak Azim.
Yang menarik adalah, yang susah adalah kalau bertanding sama panitia. Nah, mungkinkah pemilu 2024 ini sementara kontestan sebelumnya bertanding dengan panitia? Gitu aja lah pertanyaan gue. Kita kan sama-sama orang-orang beragama, Pak. Iya. Tapi kenapa jadi memberhalakan kampus? Kampus sekarang udah jadi berhala. Universitas itu padahal universitas itu miniatur dari universe. Yes. Town hall itu kan publik. Orang yang hidup kayak aku, kayak orang hidup di universe, bukan di universitas yang model. Panelis dari orang yang hidup di dunia, bukan di kampus ya. Mungkin Menara 3. Gading, setuju. Cuman jangan saya orang sibuk. Saya sibuk banget. Baik, Gitu. terima kasih, terima kasih. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.